Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi bersama saya pada kuliah Hukum Internasional ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik ya mengenai hukum perjanjian internasional ya, atau bisa juga kita sebut dengan hukum traktat. Nah, hukum perjanjian internasional ini merupakan salah satu cabang daripada hukum internasional ya, dan dapat dipandang sebagai cabang hukum internasional yang terpenting. Kenapa demikian? Karena memang dalam hubungan-hubungan internasional dewasa ini, dalam hubungan, dalam kerjasama, dalam kesepakatan-kesepakatan yang dicapai antar negara di dalam masyarakat internasional itu selalu menggunakan instrumen perjanjian internasional atau traktat. Nah, hal ini karena traktat itu ya, atau perjanjian internasional itu dipandang lebih menjamin kepastian hukum sehubungan dengan bentuk daripada traktat ini ya, atau perjanjian internasional ini adalah tertulis ya, ada klausulanya ya, ada pasal-pasalnya atau ada artikelnya ya, sehingga hak-hak dan kewajiban negara-negara yang ikut serta di dalam perjanjian tersebut itu lebih jelas ya, lebih tegas, lebih terjamin ya. Nah, itulah kenapa instrumen perjanjian internasional atau traktat itu lebih disukai uh, dewasa ini ya, atau sekarang ini ya. Nah, Indonesia sendiri ya sebagai negara yang menganut politik bebas aktif di dunia internasional sudah seringkali menandatangani ya atau menjadi peserta daripada perjanjian-perjanjian internasional ya. Itu sudah ribuan perjanjian internasional yang diikuti oleh negara kita ya, atau Indonesia. Nah, perjanjian internasional ini ya, memiliki banyak sekali nama ya, atau istilah, sehingga kadang-kadang dalam praktek itu suka membingungkan ya, karena nama yang banyak ini. Apa saja itu nama-nama lain ya, istilah-istilah lain dari perjanjian internasional atau traktat gitu ya. Nah, ini kita lihat perjanjian internasional itu memiliki nama lain berupa traktat ya, atau treaty ya, yang kita sudah sebut beberapa kali ya. Nah, biasanya kalau istilah traktat ini atau treaty ini ya lebih cenderung kepada bahasa di dalam hukum tata negara ya. Jadi kalau hukum tata negara itu ketika membahas mengenai sumber-sumber hukum tata negara, yang salah satunya adalah perjanjian internasional, nah itu biasanya eh, lebih sering disebut dengan traktat ya, traktat. Jadi itu ya, traktat itu lebih kepada istilah hukum tata negara ya. Nah, kemudian perjanjian internasional ini juga kadang disebut konvensi ya, konvensi. Konvensi Wina, konvensi Jenewa, konvensi Den Haag ya. Itu menggunakan istilah konvensi ya. Itu dalam bahasa Inggris convention. Convention.
Traktat dalam bahasa Inggris treaty, ya, treaty. Kemudian perjanjian internasional kadang juga menggunakan nama pakta, ya, pakta. Dalam bahasa Inggris pact, ya, pact. Misalnya ada contohnya Brian Kellogg Pact, nah, itu ya. Terus semacam apa fakta yang isinya melarang perang, ya. Brian Kellogg Pact. Kemudian ada lagi istilah statuta atau statute, ya. Misalnya statuta Mahkamah Internasional, ya. Ada lagi piagam, ya, atau charter, misalnya piagam PBB. Kemudian kadang itu perjanjian internasional menggunakan nama deklarasi atau declaration, ya. Seperti misalnya deklarasi HAM sedunia, ya. Universal Declaration of Human Rights, itu menggunakan nama deklarasi. Kemudian juga kadang digunakan istilah protokol, ya. Misalnya ada protokol Kyoto itu, ya, terkait dengan lingkungan hidup, ya. Ada protokol tambahan konvensi Jenewa, ya, terkait dengan perlindungan terhadap korban perang. Kemudian juga ada istilah arrangement, ya, accord, modus vivendi, covenant, ya, covenant. Proses verbal, ya, exchange of note, MOU, Memorandum of Understanding, Final Act, dan sebagainya. Nah, ini semua merupakan nama lain daripada perjanjian internasional. Jadi kalau saudara menemukan istilah-istilah ini, nah itu tidak lain adalah perjanjian internasional, ya. Nah, ketentuan-ketentuan mengenai perjanjian internasional ini, ya, pada awalnya diatur di dalam hukum kebiasaan internasional, ya. Jadi pengaturan secara universal, ya, pengaturan umum mengenai perjanjian internasional ini pada mulanya itu terdapat di dalam hukum kebiasaan internasional, ya. Tapi kemudian dalam perkembangannya kemudian ketentuan-ketentuan mengenai perjanjian internasional ini, ya, pengaturan mengenai perjanjian internasional ini yang tersebar di kebiasaan-kebiasaan kemudian diintegrasikan, ya, atau dikodifikasikan, ya, atau disatukan, dikumpulkan, kemudian disusun ke dalam sebuah traktat, ya, disusun ke dalam sebuah perjanjian internasional yang kemudian disebut dengan apa itu konvensi Wina, ya, konvensi Wina tahun 1969 tentang hukum perjanjian, ya. Atau Vienna Convention, ya, on the Law of Treaties. Nah, itu judul Inggrisnya, ya. Judul Inggrisnya itu Vienna Convention on the Law of Treaties. Nah, jadi di sini digunakan istilah treaties, ya, treaties. Sedangkan perjanjian yang mengaturnya itu menggunakan istilah konvensi, ya, konvensi. Itu, ya, dalam bahasa Inggrisnya. Konvensi Wina
Jadi, Konvensi Wina 1969 ini tentang hukum perjanjian, Vienna Convention on the Law of Treaties ini mengkompilasikan ya, atau menjadi payung hukum daripada hukum perjanjian internasional yang universal, ya, yang universal. Dan konvensi ini khusus mengatur perjanjian antar negara saja, ya, antar negara saja. Tentunya bentuknya tertulis, ya, tertulis. Kemudian dalam perkembangan berikutnya juga dibentuk Konvensi Wina tahun 1986 tentang perjanjian antar negara dengan organisasi internasional atau antara organisasi internasional satu sama lain. Ya, jadi tadi kalau Konvensi Wina yang tahun 1969 itu hanya mengatur perjanjian antar negara saja, nah sedangkan Konvensi Wina yang tahun 1986 ini mengatur perjanjian antar negara dengan organisasi internasional dan antara organisasi internasional satu sama lain. Satu sama lain. Nah, di Indonesia ya, dalam konteks hukum nasional Indonesia, pengaturan mengenai perjanjian internasional ini terdapat di beberapa undang-undang ya. Yang pertama itu ada di Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang hubungan luar negeri. Dan yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang perjanjian internasional. Jadi kita sudah memiliki undang-undang khusus yang mengatur perjanjian internasional ya. Dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 ini tentang perjanjian internasional ini secara umum ya, materinya atau substansinya mengacu kepada Konvensi Wina 1969 tentang hukum perjanjian ya. Jadi Indonesia ini ternyata belum meratifikasi, belum mengesahkan, atau belum menjadi negara pihak atau belum menjadi negara peserta Konvensi Wina 1969 tentang hukum perjanjian. Tetapi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 ini tentang perjanjian internasional ini materinya banyak mengambil dari Konvensi Wina 1969 ya. Jadi memang ini agak unik juga ya, Indonesia bukan negara peserta Konvensi Wina 69, tapi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 ini mengacu kepada Konvensi Wina tersebut ya. Jadi bahasa hukumnya itu Indonesia tunduk secara diam-diam ya. Tunduk secara diam-diam istilahnya. Nah, ini ya Konvensi Wina tahun 1969 tentang hukum perjanjian ini dibentuk melalui konferensi yang diadakan pada bulan Maret sampai dengan Mei 1969. Kemudian konvensi ini mulai berlaku ya, entry into force pada tanggal 27 Januari 1980. Konvensi ini dinyatakan berlaku karena menurut persyaratannya minimal harus diratifikasi oleh atau disahkan oleh 35 negara ya, atau minimal harus ada 35 negara peserta baru bisa berlaku. Dan 35 negara peserta ini mulai tercapai pada 27 Januari 1980.
Sampai dengan Desember 1999 sudah ada 90 negara yang ratifikasi Konvensi Wina 1969. Ini tidak termasuk Indonesia. Tapi itu tadi ya, Indonesia walaupun tidak meratifikasi, tapi undang-undangnya itu mengadopsi ya, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional mengadopsi daripada Konvensi Wina 1969. Nah, sekarang kita membahas definisi atau pengertian perjanjian internasional. Ya. Di sini ada beberapa pengertian yang kita kutip ya. Ada menurut Mokhtar Kusumatmaja, perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa dan bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum tertentu. Kemudian menurut Oppenheim, perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan antar negara dan bertujuan untuk menimbulkan hak dan kewajiban. Tapi menurut saya, pengertian perjanjian internasional yang sangat lengkap, ya, yang detail gitu ya, sampai menguraikan unsur-unsurnya, itu adalah pengertian yang terdapat di dalam pasal 1 angka 3, ini bukan ayat. Pasal 1 angka 3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang hubungan luar negeri. Nah, undang-undang ini memuat pengertian perjanjian internasional yang lengkap, ya, bahkan lebih lengkap, lebih komplit daripada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 itu sendiri. Ya. Nah, pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 menentukan bahwa perjanjian internasional adalah semua perjanjian dalam bentuk dan sebutan apapun. Tadi ya, yang tadi kita bahas di atas, bentuk dan sebutan apapun, bahwa perjanjian internasional ini memiliki sebutan yang banyak ya. Kadang disebut konvensi, kadang disebut traktat, kadang disebut covenant, kadang disebut protokol, kadang disebut deklarasi, kadang disebut piagam, dan seterusnya. Nah, jadi pengertian di sini itu sangat luas ya, mengakui semua bentuk dan sebutan perjanjian internasional yang diatur oleh HI. Jadi perjanjian internasional di sini haruslah dalam cantolannya atau diatur oleh hukum internasional publik. Hukum internasional publik, bukan hukum perdata internasional. Nah, ya. Jadi harus diatur, cantelannya haruslah hukum internasional publik. Kita sudah pernah bahas ya dalam kuliah-kuliah awal bahwa hukum internasional publik itu lebih mengarah kepada hubungan resmi, ya, hubungan resmi, yaitu hubungan yang dilakukan antar pejabat negara dalam sebuah konferensi internasional dan menghasilkan kesepakatan-kesepakatan yang dituangkan ke dalam perjanjian internasional. Nah, itulah ya, ruang lingkup daripada unsur ini yang diatur oleh hukum internasional. Ya. Dan dibuat secara tertulis. Nah, ya, jadi di sini perjanjian internasional itu haruslah tertulis, ya. Tidak boleh lisan. Konvensi Wina 1969 pun hanya mengakui yang tertulis saja. Perjanjian internasionalnya.
dibuat secara tertulis oleh pemerintah RI. Nah, jadi di sini negara Indonesia diwakili oleh pemerintahnya. Lebih spesifik lagi, pemerintah RI ini adalah delegasi yang dikirim ya untuk membuat perjanjian internasional ya. Delegasi RI di sini itu pejabat-pejabat yang ditunjuk ya, yang diberi kuasa khusus atau full power ya untuk membuat perjanjian internasional. Dan pemerintah RI di sini yang dimaksud adalah eksekutif ya. Jadi kalau untuk pembuatan perjanjian internasional itu yang terlibat adalah eksekutif ya, eksekutif, tidak legislatif. Jadi di sini legislatif tidak terlibat ya, dalam delegasi RI untuk menyusun perjanjian internasional itu tidak terlibat legislatif, ini hanya eksekutif di sini ya. Pemerintah RI dengan satu atau lebih negara. Nah, ini berarti perjanjian antara negara dengan negara ya. Berikutnya, pemerintah RI dengan organisasi internasional. Nah, ini berarti perjanjian antara negara dengan subjek organisasi internasional. Misalnya, Indonesia itu sudah menjadi anggota WTO, ya, World Trade Organization, ya, organisasi perdagangan dunia. Ini berarti Indonesia sudah membuat perjanjian dengan WTO, ya, atau dengan kata lain Indonesia itu telah mengikatkan diri kepada perjanjian WTO, ya. Berikutnya adalah pemerintah RI dengan subjek HI lainnya. Nah, ini berarti subjek HI yang bukan negara, subjek HI yang bukan organisasi internasional. Ya. Misalnya, ya, Indonesia pernah membuat perjanjian atau kesepakatan dengan Tahta Suci Vatikan ya, yang dipimpin oleh Paus. Sebagaimana diketahui, Tahta Suci ini berkedudukan di Roma, Italia. Ya. Nah, itu Indonesia pernah membuat perjanjian dengan Tahta Suci. Nanti silakan saudara cari ya di internet itu tentang apa itu, apa substansinya perjanjian antara Indonesia dengan Tahta Suci Vatikan. Itu ya. Nah, jadi di sini ada perjanjian antara negara dengan negara, negara dengan organisasi internasional, dan negara dengan subjek HI lainnya. Nah, itu jadi ya, itulah perjanjian yang diatur di pasal 1 angka 3 Undang-Undang nomor 37 tahun 1999. Kemudian perjanjian yang dibuat ini menimbulkan hak dan kewajiban. Ya tentu saja, ya. Setiap perjanjian yang dibuat oleh negara, ya, baik itu dengan negara ataupun dengan subjek HI lainnya, itu pastinya menimbulkan hak dan kewajiban. Nah, sekali Indonesia itu menjadi negara peserta perjanjian internasional, maka perjanjian internasional tersebut mengikat Indonesia, ya, mengikat pemerintah RI. Ya, dengan kata lain, berarti perjanjian tersebut itu harus diimplementasikan, dipenuhi, harus diberlakukan di dalam hukum nasional Indonesia. Ya. Nah, oleh sebab itulah
biasanya kalau Indonesia itu ikut serta dalam sebuah perjanjian internasional itu biasanya di dalam negeri itu akan dilakukan penyesuaian undang-undang ya, agar eh, perjanjian yang diikuti tadi itu bisa dilaksanakan di dalam hukum nasional atau bahkan membuat undang-undang baru ya, bahkan membuat undang-undang baru untuk bisa mengimplementasikan perjanjian internasional tadi yang sudah diikuti oleh Indonesia. Nah, undang-undang ini disebut dengan implementing legislation bahasa Inggrisnya ya, atau undang-undang implementasi. Maksudnya implementasi itu ya undang-undang ini mengimplementasikan perjanjian internasional yang sudah diikuti oleh Indonesia. Terakhir, yang bersifat hukum publik ya, yang bersifat hukum publik. Nah, tentu saja bahwa perjanjian internasional yang dibentuk oleh negara-negara itu atau dengan subjek hukum lainnya ya, itu haruslah bersifat hukum publik, bukan hukum perdata. Harus hukum publik ya. Seperti yang sudah dikatakan tadi di atas, hukum publik sini ini mengarah kepada hubungan resmi ya, official relation ya, hubungan resmi. Hubungan resmi itu melibatkan pejabat-pejabat negara ya, yang membuat kesepakatan tentu saja atas nama negara ya, di dalam sebuah konferensi internasional, dan kemudian kesepakatan yang dibuat itu dituangkan ke dalam sebuah perjanjian internasional ya. Nah, jadi di sini melibatkan pejabat-pejabat negara atas nama negara yang membuat kesepakatan juga atas nama negara. Kesepakatan ini kemudian dimasukkan ke dalam perjanjian internasional yang mengikat negara juga. Nah, itulah maksud daripada bersifat hukum publik ya. Jadi bukan hukum perdata. Itu ya, bukan hukum perdata. Kalau hukum perdata itu lebih mengarah kepada hubungan antar antar subjek individu ya, subjek individu atau antar hubungan antar badan hukum privat ya, seperti itu. Dari pengertian perjanjian internasional yang tadi sudah kita bedah di atas tadi itu ya, yang mana tadi dikatakan itu perjanjiannya itu bersifat hukum publik ya, maka terdapat beberapa pengecualian perjanjian-perjanjian yang tidak termasuk tidak termasuk kategori perjanjian internasional. Nah, ini namanya perjanjian juga, tapi bukanlah perjanjian internasional. Ini lebih kepada perjanjian perdata ya, perjanjian perdata. Bukan perjanjian internasional yang bersifat publik tadi yang sudah kita singgung tadi di atas ya. Apa saja itu? Perjanjian-perjanjian yang bukan termasuk kategori perjanjian internasional. Itu ada yang pertama, perjanjian antara negara dengan individu. Nah, itu tidak termasuk kategori perjanjian internasional ya. Perjanjian antara negara dengan badan hukum. Nah, badan hukum di sini yang dimaksud itu badan hukum privat ya. Kemudian ada perjanjian antara negara dengan perusahaan asing. Contoh perjanjian konsesi antara pemerintah dengan perusahaan asing
dalam urusan tertentu ya, misalnya untuk mengeksplor minyak, minyak bumi. Perjanjian antara Iran dengan Anglo-Iranian Company, ya, perusahaan minyak asal Inggris. Nah, ini berdasarkan putusan Mahkamah Internasional ini ya. Kemudian ada juga perjanjian bantuan kredit ya, atau loan agreement. Perjanjian semacam ini ya, sengketanya ini, kalau terjadi sengketa, maka penyelesaian sengketanya ini diselesaikan di pengadilan distrik New York ya. Yang berarti menggunakan hukum negara bagian New York, Amerika. Nah, ini dengan demikian ini tidak diatur di dalam hukum publik internasional ini ya. Ini masuknya hukum perdata. Sehingga tidak termasuk dalam pengertian perjanjian internasional. Berikutnya adalah klasifikasi perjanjian internasional ya. Nah, seperti yang saya katakan tadi, bahwa dewasa ini perjanjian internasional itu haruslah berbentuk tertulis. Tidak yang berbentuk lisan ya, atau oral ya. Nah, di masa lalu perjanjian yang lisan ini memang pernah diakui ya, pernah diterapkan ya. Bahkan Mahkamah Internasional ini juga mengakui perjanjian yang lisan ini ya, dalam kasus Ihlen Declaration atau deklarasi Ihlen ya. Tapi kemudian setelah terbitnya Konvensi Wina tentang hukum perjanjian ya, tahun 1969, maka perjanjian yang lisan ini tidak diakui lagi ya. Hukum internasional hanya mengakui perjanjian yang tertulis saja. Mengapa hanya diakui yang tertulis? Mengapa perjanjian yang lisan ini tidak diakui sekarang ini? Berdasarkan Konvensi Wina ya, 1969 tentang hukum perjanjian. Karena memang perjanjian internasional secara lisan itu memiliki kelemahan ya. Misalnya ini akan muncul kesulitan dalam hal diperlukan ratifikasi atau pengesahan. Akan muncul kesulitan dalam hal pembuktian. Itulah kenapa sekarang ini perjanjian yang lisan tidak diakui lagi. Kemudian dari segi pesertanya, sebagaimana sudah sering kita pelajari, ada perjanjian bilateral antar dua negara. Materi perjanjian bilateral ini juga terbatas hanya menyangkut kepentingan dua negara saja ya. Misalnya menyangkut atau mengenai batas wilayah ya, antara Indonesia dengan Malaysia. Perjanjian batas wilayah antara Indonesia dengan Filipina. Nah, itu hanya menyangkut kepentingan dua negara saja ya. Jadi negara-negara yang ketiga, negara keempat, dan seterusnya itu tidak bisa ikut serta di dalam perjanjian bilateral ya. Kemudian ada perjanjian yang multilateral. Nah, ini pada umumnya diartikan sebagai perjanjian yang diadakan oleh banyak negara melalui suatu konferensi internasional. Misalnya konferensi hukum laut PBB ya. Kemudian ada lagi konvensi PBB tentang anti korupsi. Nah, itu bersifat multilateral ya.
Kemudian dilihat dari segi strukturnya, ada yang disebut dengan treaty contract, ya, treaty contract dan law making treaties. Nah, kalau treaty contract ini seperti yang sudah dibahas tadi di atas, ya, di dalamnya hanya terbatas menyangkut kepentingan negara yang membuatnya, ya. Jadi ini treaty contract ini perjanjiannya terbatas, ya. Misalnya itu perjanjian bilateral yang hanya menyangkut kepentingan dua negara saja. Kemudian law making treaties. Nah, ini kalau ini perjanjian yang bersifat terbuka, ya. Yang berarti semua negara itu bisa menjadi negara peserta di dalam perjanjian ini, ya. Namanya saja sudah law making treaties. Itu perjanjian yang membentuk kaidah-kaidah hukum internasional, itu artinya, ya, law making treaties. Perjanjian yang membentuk kaidah-kaidah hukum internasional. Nah, oleh karena itu perjanjian ini biasanya bersifat universal dan terbuka untuk semua negara, ya. Seperti misalnya Piagam PBB, ya, Piagam PBB, Konvensi Den Haag 1908 tentang penyelesaian sengketa internasional secara damai. Nah, itu law making treaties, ya. Nah, jadi dengan perkataan lain, law making treaties ini bisa juga dikatakan sebagai perjanjian multilateral yang universal, ya. Berikutnya dilihat dari segi objeknya, ada perjanjian yang berisi masalah politik, ya. Misalnya itu Covenant, ya, Covenant internasional tentang hak-hak sosial dan politik, ya, hak sipol, sosial dan politik. Kemudian ada perjanjian yang berisi masalah ekonomi. Nah, ini menyangkut misalnya perjanjian-perjanjian perdagangan internasional, ya. WTO juga termasuk kategori ini, ya, WTO, ya. Kemudian perjanjian internasional yang berisi masalah iptek, ya. Misalnya negara-negara yang terlibat dalam perjanjian NASA yang memiliki misi-misi ke ruang angkasa, ya. Kemudian ada perjanjian internasional berisi masalah hankam. Nah, itu Indonesia itu pernah beberapa kali membuat perjanjian pertahanan dengan negara lain, ya. Misalnya dengan Rusia, dengan Laos, dan sebagainya. Itu kita membuat perjanjian yang berisi tentang pertahanan, ya. Kemudian dari segi validity-nya, ya, atau validitasnya juga ada yang disebut dengan self-executing treaty, ya, ada non-self-executing treaty. Nah, biasanya kalau yang self-executing treaty ini perjanjian-perjanjian yang mengatur masalah teknis, gitu, ya, mengatur masalah-masalah yang sederhana, yang tidak terlampau fundamental, gitu, sehingga perjanjian ini bisa langsung dieksekusi, ya, bisa langsung berlaku tanpa harus dituangkan lebih lanjut ke dalam perundang-undangan nasional, ya, tanpa memerlukan undang-undang implementasi, ya.
ada lagi ini yang non-self-executing treaty. Nah, perjanjian semacam ini walaupun sudah ditandatangani ya dan disahkan gitu, diratifikasi oleh suatu negara, ini tidak bisa langsung berlaku dan baru bisa berlaku setelah dibuatkan undang-undang khusus yang menerjemahkan lebih lanjut perjanjian ini ya. Jadi harus dikukuhkan dulu melalui perundang-undangan nasional. Nah, barulah itu perjanjian tersebut itu bisa berlaku ya. Jadi kalau yang kedua ini perlu undang-undang implementasi ya. Kalau yang pertama itu tidak perlu undang-undang implementasi. Kemudian berikutnya, dari segi tahap pembentukannya, ada perjanjian internasional yang pembuatannya hanya 2 tahap saja, ya, negosiasi atau negotiation, kemudian signation atau penandatanganan langsung berlaku. Nah, perjanjian yang semacam ini biasanya terkait dengan perjanjian yang materinya sederhana ya. Perjanjian-perjanjian yang materinya itu atau isinya itu teknis ya. Dan tidak mendasar, tidak fundamental ya. Misalnya perjanjian antara Indonesia dengan negara lain terkait dengan pengembangan budaya. Ini kan sederhana materinya ya, teknis ya. Maka perjanjian yang semacam ini setelah dinegosiasikan, disepakati, kemudian ditandatangani, maka langsung berlaku ya, langsung berlaku, langsung bisa dieksekusi. Misalnya juga ada lagi perjanjian tentang pengembangan tenaga listrik. Nah, ini materinya teknis ya. Maka perjanjian yang semacam ini itu setelah dinegosiasikan, disepakati, ditandatangani langsung berlaku. Ada lagi perjanjian yang lebih kompleks ya, yang lebih rumit, yaitu yang 3 tahap. Negotiation, signation, ratification atau ratifikasi, baru dia bisa berlaku. Nah, kalau yang 3 tahap ini adalah perjanjian-perjanjian yang materinya sangat fundamental, ya, sangat mendasar. Nah, karena materinya sangat mendasar, sangat fundamental, maka perjanjian semacam ini tidak cukup hanya ditandatangani saja, ya. Hanya di signation saja, tapi juga harus melalui tahapan berikutnya yang disebut dengan ratification, ratifikasi. Artinya, perjanjian semacam ini setelah ditandatangani oleh delegasi suatu negara, maka harus terlebih dahulu dimintakan persetujuan kepada parlemen, kepada DPR. Ya. Jadi harus meminta approval dulu ya, harus minta approve dulu dari DPR, dan kemudian DPR harus memberikan sikapnya. Ya. DPR di sini harus memberikan sikapnya. Apakah negara tersebut itu akan menjadi negara peserta atau sebaiknya mundur, tidak jadi negara peserta. Ya. Nah, dengan demikian di sini DPR harus menilai dulu isi perjanjian tadi yang sudah ditandatangani. Ya. DPR harus menimbang-nimbang dulu apakah perjanjian ini akan menguntungkan
negara, ya, atau justru merugikan. Maka itulah tadi dikatakan perjanjian yang 3 tahap ini merupakan perjanjian yang sangat mendasar ya, sangat mendasar atau fundamental. Ya. Alasannya misalnya karena perjanjian yang semacam ini itu bisa mengubah APBN, ya, mengubah APBN atau memerlukan, membutuhkan anggaran negara yang cukup besar, ya, cukup besar. Atau dengan atau misalnya lagi perjanjian ini harus mengganti suatu undang-undang, gitu ya. Jadi agak berat ini perjanjian semacam ini ya. Makanya untuk itu harus ditanyakan dulu ke DPR, apakah DPR setuju untuk menjadi peserta di perjanjian ini ya, atau tidak setuju. Kalau DPR setuju, maka barulah bisa lanjut ke tahap berikutnya ya, yaitu tahap ratifikasi, yang berarti perjanjian tersebut disahkan. Nah, setelah disahkan baru berlaku ya. Tapi kalau DPR tidak setuju, maka berarti negara mundur ya, dari keikutsertaan perjanjian tersebut ya, seperti itu. Nah, ini kemudian ya, ini menyangkut, oh ya, biasanya perjanjian-perjanjian yang 3 tahap ini itu menyangkut hal-hal yang fundamental yang saya katakan tadi ya, misalnya menyangkut pertahanan negara, menyangkut hak asasi manusia, menyangkut lingkungan hidup, menyangkut politik dan sebagainya. Itu harus 3 tahap ya, harus ada prosedur ratifikasi. Kemudian menyangkut bahasa ya, yang digunakan di dalam perjanjian internasional. Nah, di sini untuk perjanjian yang multilateral itu ya, universal, maka bahasa yang digunakan adalah Inggris, Prancis, Spanyol, Rusia, dan Cina ya. Sedangkan perjanjian yang bilateral mengenai bahasa yang digunakan terserah kepada kedua belah pihak. Nah, perjanjian internasional pun bisa berakhir ya, bisa berakhir, bisa dicabut ya. Apa alasannya? Nah, alasannya ini ya, alasan berakhirnya perjanjian internasional ini ada secara umum, ada yang secara khusus ya, secara khusus. Yang secara umum ya, perjanjian internasional berakhir karena tujuannya sudah tercapai. Ya. Kemudian berakhir karena punahnya salah satu peserta perjanjian atau punahnya objek yang diperjanjikan. Kemudian waktu perjanjian telah selesai. Ya. Kemudian ada kesepakatan dari negara-negara peserta untuk mengakhiri perjanjian. Kemudian karena dipenuhi syarat-syarat yang tercantum dalam pengakhiran perjanjian. Atau ada pengakhiran secara sepihak dan disetujui oleh pihak lainnya. Gitu ya. Nah, juga ada alasan lain ya untuk menangguhkan atau mengakhiri perjanjian ya. Misalnya ada pelanggaran terhadap perjanjian yang dilakukan oleh negara peserta perjanjian ya. Nah, pelanggaran ini terhadap hal yang mutlak diperlukan bagi tercapainya tujuan perjanjian. Kemudian adanya force major ya. Nah, misalnya ini sekarang ini pandemi COVID ya. Bisa saja ada perjanjian-perjanjian yang
tidak mungkin bisa dijalankan, dipenuhi karena adanya pandemi ini, ya. Maka perjanjian tersebut bisa diakhiri, ya, dengan alasan force majeure. Kemudian adanya impossibility of performance, ya, ketidakmungkinan salah satu pihak untuk melaksanakan kewajibannya menurut perjanjian. Ada lagi penangguhan atau pengakhiran perjanjian karena asas rebus sextantibus, ya. Ini rebus sextantibus ini perjanjian tidak bisa dipenuhi, ya, tidak bisa ditepati karena adanya objek yang musnah, ya, dari perjanjian tersebut. Jadi objek yang diperjanjikannya itu musnah, ya. Tuh, secara umum. Kemudian secara khusus, nah ini, ya, berakhirnya perjanjian secara khusus. Maksudnya yang secara khusus ini, ya, berakhirnya perjanjian internasional sebagaimana diatur di dalam Konvensi Wina tahun 1969, ya, tentang perjanjian internasional. Nah, ini kalau kita lihat nih, di sini ada 8 hal, ya, yang dapat mengakhiri berlakunya suatu perjanjian internasional berdasarkan Konvensi Wina, ya. Adanya persetujuan semua pihak dalam perjanjian, ya, untuk membentuk perjanjian baru, ya. Jadi di sini perjanjian yang lama diganti dengan perjanjian baru. Kemudian ada permusuhan, ya, menunda pelaksanaan perjanjian, ya. Nah, seperti misalnya ini sekarang sedang memanas, ya, hubungan antara Amerika Serikat dengan Cina, ya. Nah, ini kalau semakin meruncing, ya, permusuhannya ini antara Amerika dengan Cina, nah itu bisa jadi akan menunda pelaksanaan perjanjian yang pernah dibuat oleh mereka sebelumnya, ya. Namanya suksesi, ya, suksesi. Ini maksudnya di sini ada negara yang pecah gitu, atau ada negara yang lenyap, ya. Kemudian adanya pelanggaran besar, ya. Kemudian ini sama dengan yang di atas, ya. Perjanjian internasionalnya tidak mungkin dilaksanakan karena objek yang diperjanjikannya musnah, ya, dan seterusnya. Nah, di Indonesia perjanjian internasional ini memiliki kedudukan yang sangat penting, ya, karena diatur langsung di dalam UUD tahun 1945 pasal 11, ya. Di ayat 1 menentukan presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian, dan membuat perjanjian antar negara, ya, antar negara. Kemudian yang ayat 2, presiden dalam membuat perjanjian internasional yang lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan DPR. Nah, ini yang saya katakan tadi di atas, ya. Perjanjian-perjanjian semacam ini nih yang akibatnya luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat. Perjanjian yang membebani keuangan negara. Perjanjian yang mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang. Nah, ini adalah perjanjian-perjanjian yang materinya fundamental, ya. Sehingga perjanjian semacam ini sebelum diberlakukan harus meminta persetujuan DPR terlebih dahulu, ya. Jadi DPR harus menilai dulu apakah Indonesia itu
menguntungkan ya untuk menjadi peserta perjanjian, atau setelah ditimbang-timbang ternyata merugikan Indonesia. Nah, di sini DPR harus menentukan sikap ya, setuju atau tidak setuju. Setuju, kalau setuju berarti Indonesia itu bisa ya meratifikasi atau mengesahkan perjanjian tersebut, yang berarti berlaku perjanjian itu di Indonesia. Tapi kalau kalau DPR tidak setuju Indonesia menjadi peserta perjanjian, maka Indonesia harus mengundurkan diri dari kepesertaannya. Kemudian pasal 11 ini ya dirinci lagi ke dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, sebagaimana sudah kita singgung di atas ya. Baik ya, itu dulu yang bisa saya sampaikan pada kuliah kali ini tentang pokok-pokok ya, materi hukum perjanjian internasional ya. Saya katakan pokok-pokoknya saja karena ini sebenarnya materi hukum perjanjian internasional ini sangat banyak sekali ya, sangat panjang sekali, dan tidak mungkin bisa kita bahas detail ya dalam satu kali kuliah, sehingga dalam perkuliahan ini kita hanya bisa membahas secara garis besarnya saja ya. Detailnya, kalau saudara ingin tahu secara lebih mendalam ya tentang hukum perjanjian internasional ini, silakan saudara membaca buku-bukunya yang terkait ya, seperti itu. Dan kemudian kalau ada yang tidak paham, silakan ditanyakan ke dosen ya. Jadi saya sediakan itu forum diskusi e-learning gitu ya. Silakan kalau ada yang mau bertanya, atau bisa juga di kolom komentar YouTube ya. Silakan kalau ada yang mau memberikan komen. Baik ya, sampai ketemu lagi pada kuliah yang selanjutnya. Terima kasih sudah menonton ya. Terima kasih atas perhatiannya. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.